Besti, sebuah koper merah berisikan potongan tubuh manusia ditemukan di Desa Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hanya potongan badan yang ada di dalam koper. Bagian kepala serta kedua kakinya tak ikut serta ada di dalam koper. OMG! Alhasil warga pun geger. Ya sebenarnya ya namanya warga sini ya kalau ada sebuah koper gitu kan yang nggak biasanya ya mungkin agak aneh lah. Kalau ada koper di bawah di pinggir jalan, kopernya juga ya kalau kita bilang bagus juga sih ya. Takutnya ada uang apalah, ini udah dibuka duluan menggunakan tang lah. Kondisinya kepalanya sudah nggak ada, terus ini sudah terputus. Dan ini ada luka bacokan lah ke situ. Ya, potongan badan manusia ini meninggalkan teka-teki. Siapa pemilik jasad ini, siapa pelakunya, dan apa motif di belakang pembunuhan ini menjadi PR bagi Kepolisian Resort Bogor. Ini dia Besti titik di mana ditemukannya sebuah koper merah yang berisikan potongan tubuh dari korban mutilasi berinisial R. Lokasinya berada di pinggir jalan sekali ya Besti, jadi memang dengan adanya koper merah di pinggir jalan itu memang begitu mencolok bagi warga yang melintas di ruas jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Tangerang dan juga Kabupaten Bogor. Belum lagi untuk kondisinya sendiri bisa saya gambarkan bahwa memang titiknya ini penuh dengan semak-semak dan juga banyak pohon pisang yang bisa jadi cukup tersamarkan begitu dengan adanya koper merah di sini. Dan belum lagi memang diduga DA pelaku ini membuang koper yang berisikan korban mutilasi itu pada dini hari. Jadi memang akses jalan ini tergolong sepi lalu lintasnya, dan belum lagi satu lagi nih Besti, minim penerangan di ruas jalur ini. Tato di lengan korban menjadi petunjuk tim Inavis dan Forensik Polres Bogor menguak identitas korban. Potongan tubuh ini berinisial R, lelaki asal Medan yang tinggal di sebuah apartemen di Tangerang dan bekerja sebagai penerjemah bahasa Mandarin. Terkuaknya identitas korban memudahkan langkah kepolisian mencari si pelaku. Dan hanya butuh waktu 2 hari, jajaran Satreskrim Polres Bogor pun berhasil mengamankan DA, tersangka utama kasus mutilasi ini. Ia diringkus aparat kepolisian saat kabur ke kota Yogyakarta. Nah Besti, dari hasil pemeriksaan pelaku nih, terkuak background hubungan keduanya serta motif dibalik aksi keji DA. Ya, DA dan korban R diduga memiliki hubungan sesama jenis, keduanya pun menjalani hidup bersama. Pembunuhan R sendiri diakui pelaku karena korban memaksa melakukan aktivitas seksual. Endingnya, DA yang juga seorang supir taksi online ini tega membunuh korban dengan sajam dan memutilasinya. Tersangka bertengkar karena diminta melakukan oleh si korban. Terjadi pertengkaran. Namun demikian kami masih melakukan pendalaman karena antara tersangka dan korban sudah menjalani hidup bersama selama 4 bulan kurang lebih. Just info nih Besti, memang dari sudut pandang kejiwaan, hubungan pasangan sesama jenis antara pria menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Sekalinya ada perasaan yang tersakiti oleh pasangan, bisa auto timbul perasaan tidak dihargai atau tersingkirkan yang luar biasa besar. Pasangan homoseksual atau sesama laki-laki ini, kita tahu ya laki-laki itu kan sering menggunakan tenaganya ketika dia mengalami emosi. Dia lebih cenderung menggunakan fisiknya untuk melakukan agresi. Sehingga ini yang membuat kemungkinan terjadinya luka dan kematian itu sangat besar. Sama halnya dengan yang dilakukan pelaku DA nih Besti. Ia mengaku memotong tubuh R menjadi 4 bagian dengan mesin gerinda. Bagian tubuh utama dibuang di dalam koper, sementara bagian kepala dan kedua kakinya dibuang di jembatan Cimanceri, Kabupaten Tangerang. OMG! Upaya pencarian bagian tubuh korban serta alat bukti pun gencar dilakukan kepolisian. Setiap bagian sungai tak luput dari pemantauan, mulai dari semak-semak di bantaran sungai hingga penyusuran badan sungai.
Potongan kaki yang diduga milik korban R ditemukan oleh warga. Saat ditemukan nih Besti, kaki korban mengambang di aliran sungai dan tersangkut kayu sekitar 1,5 km dari titik pembuangan. Atas temuan ini, anggota Polsek Tenjo Kabupaten Bogor langsung mengevakuasinya dan menyerahkannya ke Rumah Sakit Polri. Hasil pemeriksaan tim Inafis pun menyatakan potongan kaki tadi benar milik korban. Tepat di titik saya berdiri saat ini memang kanan kirinya langsung aliran sungai Cimanceri ya Besi, tepatnya di Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang. Nah, tepat di aliran sungai Cimanceri ini yang juga langsung berbatasan dengan sebuah pabrik penyedia bahan konstruksi. Nah, tepat di belakang pabrik penyedia bahan konstruksi itulah ditemukan potongan kaki kiri dari korban mutilasi berinisial R. Dua hari pasca temuan potongan kaki kiri, warga kembali menemukan potongan kaki kanan korban. Lokasinya kali ini tepat di pinggir Sungai Cimanceri, Kabupaten Tangerang, Banten. Tapi mirisnya lagi nih Besti, potongan kaki kanan korban kondisinya telah rusak dimakan hewan liar. OMG! Udah membunuh, mutilasi juga lagi. Kejam banget sih nih masnya. Ngomong-ngomong soal mutilasi nih Besti, tindakan ini umumnya dilakoni secara spontan oleh pelaku pasca membunuh korbannya. Tujuannya adalah menghilangkan jejak dan barang bukti, serta menyulitkan proses identifikasi kepolisian. Dan kecenderungan dari para pelaku mutilasi nih Besti, mereka akan melakukan aksi kejamnya itu di hunian pribadi mereka. Ketika dia melakukan kejahatan, dia membutuhkan tempat yang nyaman, tempat yang private, dan tempat yang paling aman. Dan tempat yang paling aman adalah tempat pribadi dia itu, di rumah. Ketika dia melakukan di luar, pastinya ada kemungkinan ketahuannya lebih besar. Meski memisahkan bagian kepala dan tubuh lainnya, para pelaku mutilasi pasti nggak kepikiran ya Besti, bahwa identifikasi korban bisa melalui tes lainnya. Sebut aja tes DNA, rambut, kulit, hingga kuku. Atas kasus mutilasi ini, pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari senjata tajam hingga buku tabungan. DA juga terbukti menguras uang korban sebesar 30 juta rupiah. OMG! Ya, tindak kriminal yang dilakoni DA seorang diri jelas harus dibalas dengan jerat pidana. Pasal berlapis pun akan disangkakan pada dirinya dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.